Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat 19 dengan tema Tuhan mengurapi. Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Sebab beginilah firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang kedatangan Tuhan Yesus di dunia dan pengurapan Tuhan kepada orang-orang miskin, pembebasan orang yang ditawan, kepada orang buta yang bisa melihat, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan membawa berita baik di tahun rahmat Tuhan. Tuhan Yesus menerangkan bahwa dirinya hadir di dunia untuk menyampaikan kabar baik itu kepada orang miskin, menderita, yang hina, hancur hati, menyembuhkan orang sakit, baik jasmani dan rohani. Dan kabar baik itu adalah keselamatan dari dosa, kuasa iblis, ketakutan yang mencengkram hidup manusia. Dan kabar baik itu bersifat kekal dan luas artinya. Saudaraku, Roh Allah telah mengurapi Yesus, berarti melantik, menegaskan atau mengangkat, yang berartinya membawa kuasa dari arah Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, berarti pula mengumumkan kabar baik untuk orang-orang yang sakit dan yang tertindas, yang menghadapi kesulitan hidup di dunia ini. Juga berita baik di tahun-tahun yang diberkati. Tuhan yang mengingatkan tentang tahun Yobel, di mana di tahun itu rumah-rumah dan tanah orang miskin dikembalikan. Dan tahun rahmat Tuhan juga bisa disebut dengan tahun anugerah Tuhan, atau bisa juga disebut Tuhan yang dapat diterima Tuhan, dan tahun yang menyenangkan bagi Tuhan, karena hari kesukaan Tuhan yang mengandung rencana keselamatan Tuhan kepada manusia. Kabar baik itu tidak terbatas kepada kita umatnya, tetapi bisa untuk orang kafir, agar bisa percaya, dan juga kabar baik sebagai penghiburan dan kebahagiaan karena Yesus Kristus hadir. Saudaraku, bagaimana sekarang ini? Apakah ada kabar baik itu? Apa yang akan kita lakukan tentang kabar baik itu? Tuhan kita telah menyatakannya bahwa ada kabar baik yang harus kita sampaikan kepada orang-orang tertindas, yang harus kita angkat dan kita tolong. Ada orang-orang yang remuk hatinya, dan kabar tentang tahun Tuhan yang harus diberitakan. Kita dipercaya Tuhan dan tugas-tugas itu untuk dapat kita kerjakan, karena kita dimampukan dengan urapan Roh Tuhan yang mengurapi kita.
Dan tugas besar itu dipercayakan kepada kita untuk dapat kita lakukan, dan kita pasti mampu karena adanya Roh penolong yang diberikan kepada kita. Dengan keyakinan yang kuat karena kita diutus untuk karya Tuhan bagi sesama kita, dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita di dalam tugas-tugas kita, yakni mewartakan kasih kepada sesama. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita belajar dari pelayanan Tuhan di muka bumi untuk dapat kita mengerti bahwa betapa pedulinya Tuhan kita untuk kita manusia yang hina ini. Dan kabar baiknya membawa kita selamat di dunia maupun di sorga kelak. Tuhan kita yang baik hati, dan Tuhan kita memang yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.